Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada ICMI yang telah mengambil inisiatif dan mendeklarasikan bulan Desember tahun yang lalu berdirinya Badan Otonom Gerakan Perempuan ICMI yang telah berhasil mempersatukan semua gerakan perempuan di bumi Indonesia yang akan bergandengan tangan mempersiapkan masa depan bangsa Indonesia. Saya berani menyampaikan, menggarisbawahi masa depan bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan juga dengan Pancasila mengandalkan pada sumber daya manusia terbarukan dan tidak pada sumber daya alam. Kita salah itu. Selalu di tiap saat membanggakan berlimpahnya kekayaan alam terbarukan dan tidak terbarukan di Indonesia. Itu salah, sikap yang salah. Tidak banyak menyadari bahwa minyak saja 12 tahun yang akan datang sudah tidak ada di bumi Indonesia. Kalau kita tidak bekerja keras untuk meningkatkan, mempertambah cadangan minyak tersebut, kita menjadi importer. Yang kita banggakan dulu menjadi penghasilan pemasukan akan hilang. Jadi banyak, itu sebagai salah satu contoh. Tapi yang tetap akan berada di bumi Indonesia ada manusia yang kita namakan sumber daya manusia terbarukan. Kalau orang akan bertanya kepada saya, Pak Habibie, apa itu budaya Indonesia? Jawaban saya, tidak ada. Budaya Indonesia tidak ada. Yang ada budaya dari orang Tapanuli, orang Jawa, orang Bali, orang Aceh, orang Papua. Ada lebih dari 300 suku-suku di bumi Indonesia memiliki budayanya masing-masing yang menentukan perilakunya, walaupun persamaan agamanya dari Sabang sampai Merauke sama. Orang yang beragama Islam yang ada di Jawa dan beragama Kristen atau Hindu yang berada di Jawa lebih banyak persamaannya dibandingkan dengan orang yang beragama Kristen di Jawa dengan orang yang beragama Kristen di Bayern di Amerika Latin. Dan juga demikian orang yang beragama Hindu di Bali atau di Jawa lebih banyak persamaannya dengan orang yang beragama Hindu di Jawa dibandingkan dengan orang yang beragama Hindu di India. Karena di situ faktor budaya menentukan. Budaya lebih tua dari agama. Budaya dalam sejarah umat manusia usianya 200.000 tahun. Kalau kita perhatikan akar dari unsur agama dimanapun, paling banter 5.000 tahun umurnya. Jadi itu normal. Jadi saya kembali, kenapa saya sampaikan sini? Karena kita membutuhkan sumber daya manusia yang berbudaya dan beragama. Sumber daya manusia yang berbudaya dan beragama akan, kalau dibina dan melalui suatu proses pembudayaan, akan memiliki nilai-nilai moral dan etik
yang sangat menguntungkan kehidupan bermasyarakat. Itu yang saya sampaikan, iman dan takwa. Proses pembudayaan dilaksanakan, outputnya kualitas iman dan takwa yang tinggi. Tapi proses pendidikan yang juga harus dilalui oleh umat manusia, itu adalah proses peningkatan nilai tambah pribadi melalui pendidikan. Ilmu pengetahuan yang masuk, hasilnya kualitas dari keterampilan yang tinggi. Hanya manusia yang berkualitas keterampilan tinggi dan memiliki kualitas iman dan takwa yang tinggi, kita bisa andalkan untuk menghasilkan produk-produk yang kita butuhkan. Atau produk itu dalam bentuk pemikiran, atau produk perangkat lunak, atau sama saja bagi. Tapi itu asalnya dari pemikiran manusia tersebut. Tapi kita harus bersaing deh. Persaingan di mana? Persaingannya adalah di pasar. Kita nggak bisa tutup pasarnya. Terbuka. Kalau tutup berarti kita isolasi diri kita sendiri dari perkembangan seluruh umat manusia. Manusia Indonesia hanya berapa? 250 juta. Tapi umat manusia 6.000 juta lebih. Kita harus menikmati dari karya mereka juga. Jadi pasar tetap ada. Jadi yang bisa survive di pasar itu adalah siapa saja yang telah menikmati proses nilai tambah pribadi melalui proses pembudayaan dan proses pendidikan, harus juga menikmati proses keunggulan, dan proses keunggulan itu adalah lapangan kerja. Lapangan kerja itu kita harus persiapkan di bumi Indonesia. Jadi 3, harus bersinergi positif: pembudayaan, pendidikan, dan entrepreneur yang menghasilkan lapangan kerja. Kalau 3 itu berlangsung, saya yakin kita berani bersaing sama siapapun juga. Saya tidak bicara begitu saja. Saya telah membuktikan dengan karya-karya nyata seperti N250 bersama dengan putra-putri Indonesia terbaik. Kalau dipimpin dengan baik dan dijadikan diri Anda menjadi panutan mereka, oh, mereka akan melampaui diri Anda. Lebih hebat. Nah, itu sifat manusia. Sekarang, proses pembudayaan itu kuncinya adalah pada ibu. Orang pernah bertanya saya di Eropa, dan juga saya sampaikan waktu saya mendapatkan penghargaan dari Universitas Indonesia, mendapat Dr. Honoris Causa. Saya sampaikan, saya berdiri di hadapan Anda ini karena saya adalah hasil karya dari 2 orang. N22 itu adalah ibu yang melahirkan saya dan ibu yang mendampingi saya. Anda bisa mengerti berdasarkan kenyataan ini yang saya sendiri alami. Saya berkeyakinan bahwa rumah tangga di bumi Indonesia dimanapun Anda berada, dominan harus dikuasai oleh ibu. Ibu yang mempersiapkan anak cucu kita semua. Sumber daya manusia, ibu itu yang mempersiapkan masa depan bangsa ini. Karena itu saya tidak setuju. Saya pernah mengatakan dalam suatu kesempatan baru saja minggu yang lalu, bahwa kalau saya menentukan, saya larang itu TKW. Saya larang, tidak boleh keluar kalau dia sudah berumah tangga. Dia harus tetap memikirkan rumah tangganya, membesarkan anaknya menjadi bibit-bibit unggul masa depan bangsa Indonesia. Itu tentunya kalau dia masih muda, dia belum punya rumah tangga, dia mau cari pengalaman di luar negeri, monggo. Tapi rame-rame kita promosikan menjadi calo,
menjual sumber daya manusia, menjadi pembantu rumah tangga. Sedangkan anaknya di rumah, termasuk suaminya, terbengkalai. Saya larang itu. Kalau saya berkuasa, kalau saya menentukan. Tapi bukankah kita ada masyarakat yang demokratis? Yang menentukan itu Allah. Yang Allah menentukan, menyalurkan melalui sumber daya manusia terbarukan. Ya, laksanakan. Jadi saudara-saudara, apa yang terjadi, yang bahasan disampaikan oleh gerakan perempuan ICMI dan bergandengan tangan dengan organisasi wanita, Anda harus berada di garis depan, sejajar sama dengan bapak-bapak itu. Dan tiap manusia yang bisa berpikir dan memiliki kualitas iman dan takwa yang tinggi dan impact yang tinggi dan telah melalui proses keunggulan, akan menyadari dan menerima bahwa kuncinya adalah ibu, bukan embel-embel. Kuncinya, apakah Anda seorang wanita yang jadi tokoh, tapi yang melahirkan Anda sebagai wanita, bukan bapak, ibu, yang membesarkan Anda dari bayi dalam rahimnya, bayi sampai menjadi dewasa, sampai Anda menjadi unggul, kasih cikal bakal ibu, dan sedikit dibantu oleh bapak. Saudara-saudara, selamat berjuang. Harapan dari seluruh bangsa Indonesia adalah pada kita semua, pria dan wanita, tapi khususnya sadari pada ibu-ibu perempuan, tanggung jawab Anda adalah kunci keberhasilan masa depan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Terima kasih.